Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anu kahiji urang ngaturkeun nuhun ka Gusti Allah atas masihan rahmat kanikmatan anu tiasa ngumpulkeun urang sadaya di dieu. Hilaf sholawat serta salam ka junjungan alam yakni habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'atnya jeung salaku jeung semoga kepada salaku umatna. Amin ya Allah. Ada simkuring dia bari ceramah tentang salat. Salat nyaeta ibadah anu wajib kanggo umat muslim yang wajib kanggo santri jeung santrian wae di dieu. Salat nyaeta hukumna fardu ain anu di mana dilakonan ada kenging pahala, dilakonan ada dosa. Mun urang kenging pahala nyaeta salebet surga jeung enak pisan di surga teh. Tiasa kahoyong naon sadayana kacumponan. Tapi lamun di neraka mah kasiksa setiap harina, setiap tahunna. Intina di dieu teh urang salaku santri, salaku umat muslim kudu tiasa atau wajib ngalakukeun salat anu di mana hukumna fardu ain. Meureun sakitu ti simkuring wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, untuk kita selaku umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah kedong-dong. Salam itu jawab dong. Makan bakso pakai kuah sekali deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam mari limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat ialah kewajiban bagi umat muslim yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Sholat itu diibaratkan seperti tiang. Tahu tiang enggak? Ya, tiang itu penopang atau penyangga.
Apabila bangunan tidak ada tiangnya, pasti akan runtuh. Apabila amal perbuatan kita tidak diiringi dengan sholat, pasti akan terbuang sia-sia. Betul gak? Sholat itu seperti HP. Tahu HP gak? Ya, itu seperti itu. Tahu gak kegunaannya? Ya, kalau HP digunakannya untuk berkomunikasi antara aku dan kamu, dan kalau sholat digunakannya untuk berkomunikasi aku dan Allah. Tepuk tangan tuh. Sholat itu wajib ya, harus dikerjakan. Udah ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sholat itu wajib yang sudah ditentukan oleh orang-orang yang beriman. Tepuk tangan. Wakar ngopeng. Wakar deh. Wakar. Bari pantunlah sakaliera. Buah doret di Ramayana, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Saya di sini akan menceritakan rukun iman yang kelima. Kalian tahu apa rukun iman yang kelima? Islam maksudnya. Rukun Islam yang kelima. Tahu rukun Islam yang kelima? Ya, seperti mencintai kamu bagian kamu. Ya, naik haji atau naik haji itu tercatat bagi yang mampu. Bukan tetapi tercatat bagi yang mampu itu untuk merendahkan diri kita sendiri. Karena tercatat bagi yang mampu itu mampu membekali keluarga yang ditinggalkan dan mampu membekali diri kita sendiri. Hari di sana ada apa aja sih di tanah suci teh? Ya kayak toa keliling-keliling tanah suci, kayak minum Hajar Aswad. Ya pokoknya mah naik haji itu penting bagi agama Islam, bagi yang mampu aja. Semoga kita juga semuanya bisa yang ada di sini. Amin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun teh, daun salam, daun saleh. Daun salam, daun saleh, ngajawab salam, baik sawareh, jawab sakalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan kuliah 10 menit yang berjudul Isra Mi'raj. Ayo terang Isra Mi'raj naon? Sok, acung tangan acungkan. Oh, naon. Terang sok sebutkan. Sok.
beras. Isra Mi'rajna nyaeta perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram itu di Mekah. Itu Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperintahkan pada tahun 621 Masehi dari 2 tahun meninggalnya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa ala wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan syukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan yang beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita curang limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya banggakan dan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tertulis dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah. Doa adalah ibadah. Maka jika ada salah satu hambanya meminta doa kepada Allah, maka Allah akan merasakan senang yang luar biasa. Beda dengan manusia, jika ada salah satu temannya meminta terus-terusan kepada dirinya, maka mungkin ia merasakan tidak senang atau sedikit risih. Ada 7 terkabulnya doa. Yang pertama, saat sepertiga malam. Yang kedua, setelah sholat wajib. Yang ketiga, saat sujud terakhir dalam sholat. Yang keempat, saat turunnya hujan. Yang kelima, antara azan dan iqamah. Yang keenam, saat khatib naik mimbar dalam sholat Jumat. Dan yang ketujuh saat turunnya hujan. Cukupnya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillahi amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana atasnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kami untuk bertakwa. Jadi dijelaskan dari ayat tersebut bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa dan bertakwa kepada Allah. Pengertian puasa yaitu menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsu. Ada yang tahu cara wajib puasa? Jadi syarat wajib berpuasa yaitu beragama Islam, balik, suci, dan puasa.
Jadi jika kita akan berpuasa, kita harus memenuhi persyaratan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat ibadah Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke pimpinan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'at dan tabi'atnya, semoga sampai kita selaku umatnya. Amin. Menurut kitab Ta'lim wa Ta'lim, kunci kecerdasan bagi orang yang mencari ilmu aya genep. Aya terangkeun wae. Sabaraha? Nya aya genep. Kahiji nyaeta cerdas, anu kadua nyaeta semangat, anu katilu nyaeta sabar, anu kaopat nyaeta bakal, anu kalima nyaeta petunjuk guru, sareng terakhir nyaeta waktu yang lama. Menurut para alim ulama, cerdas dibagi menjadi dua bagian. Aya cerdas muhibbatun minallah, sareng cerdas muktasab. Cerdas muhibbatun minallah, cerdas anu dipasihan langsung ke Allah. Contohna, orang-orang anu diberi hafalan kuat oleh Allah, contohna sia tahfidz Quran. Ilmu eta disebut ilmu laduni. Ilmu jalmi anu siga nu teu merhatikeun padahal mah jelas. Anu kadua nyaeta muktasab. Cerdas muktasab, cerdas anu didapatkeun ku cara ikhtiar, belajar mutalaah. Tiga orang-orang. Anu kadua nyaeta aya semangat. Semangat dalam mencari ilmu. Nyata orang teh kudu sungguh-sungguh, kudu yakin dalam mengapai cita-cita. Sekian disimkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya Allah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita berlimpah rupiah, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita telah limpahkan kepada junjungan Allah kita yang Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beradanya saya di sini, saya akan memberitahu cara bagaimana kita jika ingin menjadi orang yang sukses. Yang pertama, kita harus beribadah dengan benar dan beristiqomah. Yang kedua, berakhlak dengan baik. Yang ketiga, belajar dan berlatih tiada henti. Yang keempat, saling tolong menolong. Yang kelima, bersahaja dengan hidup. Yang keenam, bersihkan hati selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran nikmatillah an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Anu kahiji orang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah di mana atas nikmatna orang tiasa ngumpul di awal ieu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat sinarang salam sehelap orang curah limpahkan junjungan alam ya Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dayalah keluargina, para sahabatna, para tabi'atna, mugi
nyampe ke orang sadaya salaku umatna. Hadirin rahimakumullah, dia abdi bade menyampaikan tentang milarian ilmu. Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Milarian ilmu teh wajib bagi muslim sareng muslimat. Lamun urang ke milarian ilmu nanti siksa sakumaha tarif wajib ma yusatu ala fa'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lamun urang ngalaksanakeun kenging ganjaran upami henteu urang kenging siksa. Anu urang milarian ilmu teh kedah ka guru, upami henteu jeung guruna nyaeta setan. Lamun urang tos ngagaduhan ilmu anu seueur, entong sombong, entong takabur, kunaon entong sombong, entong takabur, musabab lamun urang teu ngagaduhan guru, urang teu ngagaduhan ilmu. Sabenerna mah urang teh teu ngagaduhan ilmu, nah bagi sanyaho guru. Lamun urang ngagaduhan ilmu teh eta teh ilmu guru. Ilmu guru teh ilmu guruna deui, ilmu guruna deui terus sampai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon anu patut urang laksanakeun nya eta syukur. Kudu syukuran urang teh ka Allah Subhanahu wa taala. Kusabab lamun urang syukuran bakal ditambah-tambah kanikmatan. Berarti orang teh jalma iman. Mun syukuran, misalnya orang teh syukuran kenging atos 5.000 sehari, enjing lah teh bakal ditambihan deui. Misalnya jadi 10.000 atau 15.000, pas sepatos itu eta nu namina barokah. Ai barokah teh naon jadatul khair, nabi-nabi kasayang. Cukup sekian anu pesin kuring disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita syarahkan kepada Nabi Muhammad melayani Habib ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya diminta menjelaskan tentang adab dan doa dan membaca Al-Quran. Beberapa adab dan doa agar dikabulkan. Yang pertama dengan menghadirkan haji. Salah satu dikabulkannya doa adalah dengan ihsan, yaitu dengan menghadirkan Allah dalam keadaan berbentuk mengkuji. Ucapan cara bersaya membangun Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji salam syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ghafur. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya dan sampai kepada kita selalu umat ila yaumil qiyamah. Saya di sini akan menjelaskan tentang rukun iman kahiji. Rukun iman kahiji nyata iman kepada Allah. Iman kepada Allah teh nyata kudu yakin ayana Allah jeung kudu Allah wafiq ila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada sahabat yang kaliannya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan kepada orang tua. Keutamaan kepada orang tua ada berapa? 1. Berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya membantu orang tua. Kalau kita disuruh orang tua, kita tidak boleh berkata karena itu dosa yang tidak terasa. Kedua, bersyukur kepada orang tua. Ketiga, berkata baik. Keempat, tidak boleh membentak orang tua. Kelima, bertutur kata yang baik dan sopan. Merendah di hadapan orang tua. Ketujuh, menyayangi orang tua. Kedelapan, mendoakan orang tua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita lipat-liratkan limpahkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di aula ini. Tak lupa selawat dan salam marilah kita lipat-liratkan kepada pimpinan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, semoga sahabatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya mau menjelaskan tentang akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu adalah akhlak yang baik, sedangkan akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan terus menyimpan iman dan Islam.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdirinya di sini saya akan cutir yang berjudul Rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, yang keempat puasa, 5 naik haji bila ada yang mampu. Ya, yang saya bisa sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sere ngajawab salam, pare kaya saware, sok sakalai deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kesemak, anu ngajawab salam, tong sabari ngambak, sok sakali deui ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu nikmat, salah satu nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiulana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kutil yang berjudul Rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yang 1 syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji bila ada yang mampu. Kopi pahit yang diminum. Gue pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita limpah curahkan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberi beribu nikmat, yaitu salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa pada salawat serta salam, marilah tak lupa salawat serta salam marilah kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad. Salawat kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Berdirinya saya di sini akan berceramah tentang salat. Salat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena kalau ditinggalkan mendapat dosa, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sepertinya saya di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah puasa. Puasa menurut bahasa yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menjaga perbuatan. Hukum puasa yaitu wajib. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina kutiba alaikumussyama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Aya nu terangkeun naon kita bertakwa. Nya takwa teh ngadeukkeun paretana ngajauhan larangan. Antos jelasnya di Al-Qur'an oge tercantum bahwa puasa teh nya teh wajib. Ulah ieu mah tengah-tengah bolong ada Indomie Godin sekedar. Anu geus pae oge hayang puasa pira ku urang teu kudu kamita atuh ka anu pahala anu sakitu gedena. Ya, jadi orang itu nama kudu ngalaksanakeun ibadah puasa sareng ibadah salat usaha urang oge umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang oge kudu ngalakonan sunah-sunahna. Sakitu wae anu ku abdi sampaikeun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadirat Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, satunya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tarumpah kita limpah curahkan pakla junjungan kita Nabi Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarumpah pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Pada ceramah kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman halal. Halal menurut bahasa Arab yaitu halal makanan yang diperbolehkan oleh seluruh umat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai seluruh manusia, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Cukup sekian ceramah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah yang telah benar dalam menempatkan kita dalam keadaan secara kafiah. Salawat serta salam tanpa mari kita lihat curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'ahnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada di sini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah menjalankan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apapun ataupun melaksanakannya karena Allah SWT. Tapi bukan karena yang ingin dipuji oleh orang lain, tapi bukan karena yang ingin dilihat oleh orang lain, tapi benar-benar karena Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan semata-mata ikhlas menjalaninya, dan juga
Bila akan melaksanakan sholat waktu, menunaikan zakat dan itulah agama yang baik dan benar. Cukup sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beribu nikmat, yang terutamanya nikmat iman dan Islam. Tak lupa salawat serta salam kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad. Tak lupa salawat serta salam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Saya berdirinya di sini akan menyampaikan sedikit, yaitu ceramah tentang ilmu. Ilmu yaitu suatu perkara yang harus kita cari, di mana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim dan setiap orang muslimat. Khususnya kangge santri sareng santriwatinya, di mana mencari ilmu nyata di penjara suci, di pesantren, nyata fisabilillah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita bakal nyaangan tilu perkara, hiji jeung keluargana, dua jeung pribadina, tilu jeung bangsa jeung negara. Aya sababaraha hiji perkara anu jeung santri nyata kemilarian ilmu. Hiji, jauh di orang tua, kadua beurih, katilu susah senang bebarengan. Naon ari kahiji nyaeta jauh di orang tua, nyaeta orang tua teh hayang micieun arurang ka pasantren, tapi orang tua teh hayang urang ngabogaan ilmu, nyaeta khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia yang selalu memberi manfaat kepada mereka. Nah, nu kadua beri-berina nyaeta kunaon teh buduk jeung lain-lain. Nu katilu nyata susah senang ngabarengan. Nyata di mana mun arang keloba masalah diriungkeun jeung babaturan, di mana loba dahareun didahar ku kabehan. Tah, jamaah yang berbahagia, mun arang ngabogaan ilmu jadi moal hese kadudunan teh. Mun arang hayang boga ilmu alus, hayang meunangkeun awewe geulis, bener teh lalaki? Ya, punya kebagaan awewe geulis. Aing arang nyampeurkeun tapi awewe nu nyampeurkeun. Tapi gini aya kieu paribasa anu bobogohan. Jangan. Pokokna mah wanita itu selalu benar di mata laki-laki, benar tuh? Benar. Aya kucing kacepet aku kijing waktuna mepet ngan sakituan kesimpuling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan syukranillah, salatan salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul puasa. Jadi puasa teh wajib bagi umat muslim di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Umat muslim diwajibkan berpuasa agar bertakwa. Pengertian puasa menurut bahasa yaitu menahan lapar dan haus, sedangkan menurut istilah
menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Dalil memerintahkan wajib berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang selain kamu agar kamu bertakwa. Jadi ngalakonan puasa teh bunga kabungahan anu kahiji eta kabungahan di dunia orang teh bisa ngalakukan puasa, anu kadua orang bakal ngarasakeun nikmatnya berbuka puasa, anu kadua kabungahan di akhirat orang bakal dipasihan ganjaran atau gaji di Gusti Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imani nahdisaban, berpuasa dengan iman kepada Allah, maka Allah Ta'ala bakal ngahampura dosana. Sakitu anu dipihatur punten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji ke Allah Yang Maha Suci, puja ke Allah Yang Maha Kawasa. Salawat sinarang salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kutil ayeuna abdi bade nerangkeun sedikit tentang ilmu. Mengerucut ke salah sahiji hadis Nabi, talabul ilmi ilal mahdi ilal ahdi. Dengan ilmu teh wajib dimulai buaya tapi kali yang lahat. Kunaon dengan ilmu teh kudu saumur hirup, kusabab al ilmu nurun. Ilmu teh adalah cahaya. Ilmu anu ngabingbing orang. Ilmu teh anu jadi penuntun orang kusabab agar orang teu tersesat. Kusabab mun orang teh ngagaduhan ilmu teh kayak hirup orang teh genjleung, rek kitu hese, rek kitu lieur, rek kitu panik kusabab teu ngagaduhan ilmu teh. Jadi hayu orang hadirin hadirat nu hadir ayeuna, hayu orang terangan ilmu dimurai orang keluar diliang nepi orang kembali di kaliang. Kusabab ilmu teh anu bade nyelamatkeun orang di dunia rauh di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup sekian ceramah di abdi tuang kupat mata kiri bedeng. Semoga bermanfaat walaupun ceramah ieu ngan sabeudeuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kalimat yang telah dilimpahkan kepada junjungan alam kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabat
sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan sahabat kita dengan selaku umat. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteladanan berarti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan atau keterbatasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh sareng ibadah goyur mahdoh. Ibadah mahdoh nyaeta ibadah nu wajib, contohna salat, zakat, puasa, naik haji. Ibadah goyur mahdoh nyaeta ibadah keamanan atau kebersihan, contohnya ronda malam menjaga kebersihan. Cukup sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridho awalin. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita. Apa maksudnya? Yaitu, ibu merupakan kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin meraih ridho Allah, raihlah ridho orang tua kita, raihlah ridho kedua ibu kita. Karena tanpa ridhonya, hidup kita akan hampa dan takkan pernah berarti. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak yang mendapatkan kelayakan dan kesabaranku?" Lalu Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian bapakmu, dan kemudian yang mendekatimu. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita. Yang pertama, taat dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, mendoakan mereka. Dan yang ketiga, menjaga lisan agar tetap sopan. Itulah pedoman-pedoman kita agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Saya akan sedikit menyampaikan tentang sholat jamaah qashar. Sholat jamaah qashar, jamaah itu artinya menggabungkan, qashar itu meringkas. Jamaah qashar teh dibagi ayat 2
Anu kahiji jama takdim, anu kadua jama takhir. Jama takdim teh ngadahulukeun salat, lamun jama takhir ngakhirkeun salat. Misalna salat asar eta teh dikira-kira teh moal kaburu tah ditaklimkeun jama taklimkeun jadi ka salat zuhur. Di Jawa Tengah mungkin salat asar teh tah ka salat zuhur tah ngalaksanakeun teh salat zuhur heula. Jadi rakaat teh pan dulu nama lamun dijikeun atau lamun jadi ringkasna jadi 8. Nah, ieu mah jadi aya 4 da 2 rakaat salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat. Nah, ngalaksanakeun salat zuhur heula. Niatna usolli fardhu dhuhri rakaatain mustaqbilal qiblat majmu'an bil asri qasran lillahi ta'ala. Nah, salat 2 rakaat. Nah, terus salat 2 rakaat eta teh salat asareun anu bade ditaklimkeun. Niatna usolli fardhu asri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati majmu'an bil jama takdimi lillahi ta'ala. Nah, terus salat eta atau beres. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan saya jawab salam nanti sore. Meuli baso pakai kuah. Sekali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wa salatu wa salamu asrofi alaihi wa sallallahu Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Mereka menghibur nikmat. Nikmat iman dan Islam tak lupa sholat kepada baginda kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menceritakan tentang puasa. Puasa wajib bagi umat muslim yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Yang di dia santri osok puasa. Tadi tak terima para orang namina orang panggilan Insan, Adabi, Evan, Arum, Ninyo Indomie. Tah kadenya kemah namun di bulan puasa kemah urang teh ulah kabatang ke puasa ke lebar kanu puasa urangna. Sekian kabar kata-kata yang penting lanjut part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji segala syukur ulang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghaffur anu mana mantena atas maparimah hikmat iman di Islam. Salawat sinaran salam urang surah limpatin ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhilap oge ka para keluargina, ka para sahabat-sahabatan, ka para tabiin-tabiatan si sampai oge ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dia sempurna mulai nyampaikan sekali tentang adab mencari ilmu. Mencari ilmu teh naon cenah aya terang? Nah, ilmu teh wajib hukumna geuningan aya hadisna talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin
Neangan ilmu teh wajib bagi muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Di dia itu terang teu ada neangan ilmu teh sabar hiji. Ada neangan ilmu teh aya 8 anu hiji niatna kedah lillahi taala, anu kadua saeunya neangan ilmu teh urang teh kedah ngadoa heula, anu katilu urang teh kedah sungguh-sungguh dina neangan ilmu. Saharusna geuning aya paribahasa kieu. Neangan ilmu mah teu beratnya nyandak. Anu kaopat urang teh kedah ngajauhi diri dinu maksiat. Anu kalima urang teh dinu neangan ilmu mah ulah sombong atawa takabur. Anu kagenep dinu anu kagenep urang teh kedah ngadangukeun atawa menyimak anu atos ku guru disampaikeun. Anu katujuh nyaeta urang teh ulah motong omongan guru. Anu kadalapan nyaeta urang teh ulah muji kemampuan guru. Sakitu wae anu kusim kuring dipikeun hatur, kirang langkung ulah kirang-kirang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan junjungan kita Nabi Muhammad berdirinya saya di sini akan menjelaskan adzan. Adzan adalah suatu panggilan umat muslim untuk melaksanakan ibadah salat fardu yang berbunyi hayya 'alas shalah. Hayya 'alas yang diartikan mari kita sholat. Manfaatnya adzan adalah ditunggu-tunggunya oleh bidadari surga. Kedua, diawetkannya di alam kubur. Ketiga, cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi, sholatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Pertama yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada yang Maha Esa. Tak lupa salawat serta salam pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirinya saya di sini akan menjelaskan tentang sabar. Sabar itu sebenarnya dari iman. Allah Maha Sabiri. Sungguhnya Allah suka orang yang bersabar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang salat. Salat merupakan ibadah yang wajib bagi kita semua umat Islam. Karena apabila salat tidak dikerjakan, maka kita akan mendapat dosa. Sebaliknya, apabila kita mengerjakan salat, maka kita akan mendapat pahala. Jadi kita harus menjaga salat, karena apabila kita membuat suatu amalan yang banyak atau maka amalan itu akan terbuang dengan sia-sia apabila kita tidak salat. Gambarannya seperti bagaikan iman, amal, dan Islam kita dan tangan. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Apabila naik haji tidak tersampaikan, maka masih terpegang amal kita meskipun keimanan kita berkurang. Selanjutnya, apabila puasa kita dilepas, maka masih bisa amal kita dipegang, namun keimanan kita semakin berkurang. Dan zakat, apabila kita dilepas zakat, maka akan tetap, namun keimanan kita berkurang. Dan yang terakhir, sholat, apabila ini dilepas, maka semuanya akan jatuh. Cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Tak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Naik haji bagi yang mampu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beri-beri nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, 1 syahadat, sholat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Mampu. Yang kakak bajingannya bisa naik, bisa turun, kau sok. Ayo.
sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan pada baginda alam kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riya. Apa itu riya? Riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Akibat negatif dari riya salah satunya menghapus amal baik. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya di sini akan menjelaskan tentang ibu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Rasulullah, man abaru qala ummuka qultu, man abaru qala ummuka qultu, man abaru qala ummuka qultu, uqraba fal uqraba. Yang artinya, ada seorang anak mendatangi Rasulullah, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah, kepada siapakah saya pertama menghormati? Lalu Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ayahmu. Jadi kita jangan semena-mena menyakiti orang tua, apalagi ibu. Apalagi sampai ibu meneteskan air matanya demi anaknya. Apakah kalian pernah menyakiti ibu? Pasti pernah semua ya. Apalagi ibu sudah melahirkan kita sampai 9 bulan, apalagi ada yang sampai 10, 11 sampai 12 bulan. Jadi kita jangan menyakiti, apalagi kita santri-santriwati sudah tahu ilmunya apa ada bagi ibu kepada orang tua itu apa. Jadi sekali lagi jangan menyakiti orang tua. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.